Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Sepertinya lebih aman kalau saya menyebutkannya selamat pagi, siang, sore, malam, dalam 24 jam ya. Karena kita memang berbeda time zone. Ada yang di Taiwan, Mas Tony, ada yang di Inggris gitu ya, Mbak Ayu, ada saya yang di New York, Amerika. Ini dari mana-mana kita ya. Ada Ana, ada Eki, dan lain-lain teman yang ada di Jakarta ya. Salam sehat ya, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCF. Saya Ira, saya host Zoom atau panel kita kali ini. Kita berada di panel 209, Perempuan dan Migrasi Transnasional, Fenomena Pendekatan Baru. Nah, kali ini chair kita adalah Dr. Ana Sabhana Azmi atau biasa disapa Ana. Beliau adalah dosen ilmu politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau biasa disingkat UIN Syahid ya, dan FISIP UPN Veteran Jakarta. Ini UIN Syarif Hidayatullah ini alma mater saya. Saya satu bernostalgia lagi. Oke, langsung saja saya serahkan ya forum ke chair kita. Silahkan Ana untuk memimpin jalannya panel kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ira, kakak saya tercinta ini ya, role model untuk saya dan selamat malam kalau di Jakarta di Indonesia. Dan juga selamat siang bagi kawan-kawan yang juga sedang berada di luar area Indonesia. Salam 24 jam begitu ya kalau amannya. Nah, terima kasih bagi para presentator yang telah hadir di forum kita yang tercinta ini di panel 209. Kita akan membahas banyak tentang perempuan dan migrasi transnasional, fenomena dan pendekatan baru. Ada Mbak Ira atau Mbak Diah Irawati dan kita sapa sebagai Mbak Ira. Mbak Ira nanti akan mempresentasikan tema yang cukup menarik dan juga sangat penting untuk kita diskusikan. Lalu kemudian ada saya sendiri, Ana, dan juga ada Mas Tony dan Mbak Ayu. Nanti kita akan urut untuk para presentator membagikan tema dan juga hasil penelitian yang sangat penting tentunya untuk kita bahas. Dan kalau kita bicara tentang perempuan dan migrasi transnasional, ini topik yang sangat huge ya, huge area dan juga important to discuss. Dan hari ini kita punya ragam topik yang menarik banget tentang migrasi tenaga kerja ya, baik kita meneropong dari konteks kerja informal dan juga engagement dengan politics bagi para perempuan pekerja migran khususnya di berbagai negara tujuan. Langsung saja, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar dan untuk efisiensi dari waktu serta tema yang udah nggak sabar nih ya kita discuss, saya akan langsung mempersilahkan Mbak Diah Irawati atau Mbak Ira, kita sapa panggilan sayangnya nih ya, Mbak Ira. Mbak Ira akan present important topics ya mengenai PRT perempuan migran di antara pahlawan devisa dan bagian dari keluarga, kontra narasi dan menantang hegemoni. Mbak Ira adalah PhD candidate dari Binghamton University New York dan juga pendiri Let's Talk kita tercinta. Silakan Mbak Ira 15 menit untuk presentasi topik yang sangat menarik dan juga penting Oke. ini. Silakan. Terima kasih banyak share kita, Ana. Sebelum saya mulai, saya minta tolong dulu ke Eki ya, Eki ya, untuk mengadmit, bantu saya admit peserta ya, sebagai co-host karena saya nggak bisa admit peserta kalau lagi presentasi ya, Eki ya. Oke, makasih. Atau ada yang sepertinya Eki lagi nggak ada di tempat ya? Boleh, Ki? Ada Mbak, Oke, masih telepon soalnya. oke, bantuin kalau saya presentasi, makasih. Ya Mbak. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, Oke, sudah clear, Mbak Ira. udah ya? Oke, saya full screen dulu sebentar. Baik, oke, nah judul saya tadi sudah disampaikan oleh Ana, chair kita kali ini, chair tercinta kita. Judul presentasi saya adalah Perempuan Migran atau PRT Migran di antara pahlawan devisa dan bagian dari keluarga kontra narasi menantang hegemoni. Saya akan mulai dari latar belakang dan konteks ya, bahwa pertama kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara terbesar ya, pengirim perempuan migran terbesar di dunia, utamanya menjadi pekerja rumah tangga. Nah, ada dua narasi penting, narasi besar yang ingin saya menjadi fokus dan concern saya dalam
presentasi saya kali ini atau paper saya adalah dua narasi yang berkembang yang menjadi hegemonik dan dominan. Pertama di Indonesia sendiri, di mana PRT migran itu dijuluki atau dilabeli sebagai pahlawan devisa. Nah, kemudian narasi yang kedua, narasi besar kedua adalah yang itu tidak diproduksi oleh pekerja rumah tangga migran itu sendiri ya. Yang kedua adalah di negara tujuannya, itu atau destination countries atau biasa disebut host countries. PRT migran itu seringkali dianggap atau dilabeli atau dijuluki sebagai bagian dari keluarga atau disebut part of the family. Gitu. Nah, narasi-narasi ini itu tidak dikonstruksi atau diciptakan itu oleh pekerja rumah tangga migran sendiri, tidak mendapatkan validasi dari PRT migran. Lalu siapa yang membuat gitu? Lalu bagaimana PRT migran berhadapan memosisikan dirinya sendiri dengan narasi-narasi yang kemudian berkembang, dilestarikan dan bahkan oleh PRT migran sendiri kan, bukan hanya oleh masyarakat secara umum. Uh, Lalu bagaimana kedua narasi ini, narasi besar ini menjadi grand narrative ya dan hegemonik ini mempunyai relasi dengan kuasa. Apa kaitannya dengan relasi kuasa? Lalu bagaimana kemudian ini menggambarkan situasi dan kondisi PRT migran sendiri? Lalu siapa yang melestarikan kedua narasi itu? Sehingga sampai sekarang itu masih tetap mereka dikenal sebagai pahlawan desa dan bagian dari keluarga. Nah, bagaimana kemudian PRT migran ini merespons dan apakah mereka meresistansi atau tidak, apakah mereka setuju atau tidak, tidak ada yang pernah bertanya langsung kepada PRT migran tentang kedua narasi ini. Nah, saya akan, oke, sorry. Oh, maaf ya, sebentar ini kenapa jadi, saya harus ulang dulu ini. Mohon maaf. Oke, nah ini argumen utama saya gitu ya. Nah, ini begini aneh. Maaf banget. Nah, ini argumen utama saya bahwa pertama PRT pahlawan devisa. Nah, pahlawan devisa ini diproduksi dan direproduksi untuk menyembunyikan, menyamarkan, mengaburkan adanya aktivitas ekonomi di sana, adanya relasi, gitu ya, adanya relasi yang setara, gitu ya, adanya agensi mereka, adanya hak-hak, gitu, dan mereka punya hak-hak yang sama dengan warga negara yang lain. Nah, ini juga menyamarkan manipulasi aktivitas ekonomi, kapital yang dianggap bahwa PRT itu adalah pekerjaan yang informal, mereka itu unskilled labor, dan ini kemudian akhirnya membuat pemerintah itu tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka menganggap PRT migran ini sebagai pahlawan devisa, orang yang harus diglorifikasi, dielu-elukan, sehingga sebutan hero itu meninabobokan gitu. Artinya ada konstruksi yang membuat PRT migran ini merasa bahwa oh saya dianggap pahlawan gitu. Padahal mereka tidak dapat apa-apa. Nah, sementara satu sisi pemerintah mendapatkan keuntungan kapital yang luar biasa dari banyak gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan. Jadi seolah-olah mereka pemerintah itu menjadi sponsor ya, ada state brokerage labor gitu, mereka menjadi sponsor state sponsor, mereka juga menjadi penyetempel gitu ya dari PRT migran, dan belum lagi ada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan yang itu berafiliasi atau tidak berafiliasi dengan negara. Nah, bagian dari keluarga, salah satu narasi penting yang juga saya ingin bahas di sini adalah itu sengaja diciptakan sebagai mitos dan fantasi yang itu menguntungkan pemberi kerja sendiri, ya, atau juga pada saat yang bersamaan itu bisa menurunkan gaji pekerja rumah tangga. Artinya tidak ada kemudian bargaining position, bargaining power, ya, tidak ada tawar-menawar antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga karena mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga. Nah, ini berbahaya, dan pada saat yang bersamaan juga mereka meminta, ya, menuntut keloyalan, respect, dan kepatuhan bahkan layanan dari PRT 24 jam. Nah, small stories ini penting menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa memahami narasi dominan yang berkembang dan menjadi hegemonik di Indonesia melalui diskursus yang tadi saya sebut dominan dan hegemonik. Lalu narasi alternatif yang diciptakan oleh PRT ini menjadi bentuk kontra atau tandingan gitu ya. Ada model alternatif baru yang itu kemudian bisa mengindikasikan kapasitas PRT atau agentive capacity mereka untuk menentang dan menantang narasi dominan. Dan narasi personal ini juga penting menurut saya untuk menunjukkan positionality mereka ketika berhadapan dengan negara, media, masyarakat, dan sesama mereka. PRT migran yang mungkin punya perbedaan perspektif, perbedaan dalam tanda kutip ya, quote unquote nasib misalnya. Nah, bagaimana mereka memosisikan diri pada struktur yang lebih luas dan terhadap narasi yang ada. Ini metode pengumpulan data saya.
Saya melakukan apa yang disebut dengan etnografi feminis. Saya menganggap etnografi feminis ini adalah merupakan sebuah metode dan metodologi sekaligus ya. Dan saya menggunakan metodologi kualitatif. Metode pengumpulan data saya selain etnografi feminis, field notes, saya menginterview, mewawancarai 120 PRT migran sebagai riset subjek saya, storytelling dari PRT migran, dialog karena ini merupakan bagian ciri karakteristik penting dari etnografi feminis. Diskusi online, saya melakukan interview etnografi feminis dan fieldwork selama 10 bulan di lapangan, kemudian ditambah 6 bulan diskusi online karena ini terjadi pada saat COVID ya, masih COVID. Archive, dialog, literature review, participant observation, group interview, dan focus group discussion. Oke, nah ini profil partisipan mungkin singkat aja bahwa mereka ini semuanya ibu yang punya anak, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga pertama kali ketika masih berusia anak-anak dan ada pemalsuan identitas gitu ya. Dan kemudian mereka mendapat pekerjaan dari broker atau perekrut, dari agen, dari teman sendiri atau mereka cari sendiri. Rata-rata mereka selesai SD, SMP, dan SMA, tapi beberapa dari mereka putus sekolah di SD, SMP, atau SMA drop out. Mereka sudah menikah, tapi dari separuh dari jumlah 120 itu sudah bercerai, dan banyak dari mereka juga yang menuntut bercerai dari suami, dan mereka bekerja all in one, baik sebagai pekerja rumah tangga atau juga care work atau nanny atau semua pekerjaan di rumah tangga termasuk mengurus orang tua, mengurus anak, menjaga toko, itu semua dilakukan oleh PRT dan berdasarkan 2 tahun kontrak ya, dan setelahnya bisa disambung kembali atau diputus hubungannya. Oke, ini saya mohon maaf ya. Nah, eh, oke, saya mulai ke. Nah, ini metode analisis data. Saya menggunakan metode analisis data sociocultural anthropology dan linguistic anthropology. Ada satu metode penting saya pikir yang saya ambil di sini adalah dari Salam Adli Sibai tentang metode dan kerangka kualitatif ya, bahwa Sibai itu mencari rekonstruksi subjektif atau subjectivity, agensi dan beragam konstruksi dan merekam makna subjektif gitu ya, makna yang paling dalam, makna yang paling personal melalui storytelling, melalui apa yang saya sebut small stories, kontekstual dan dinamis dengan menggunakan cerita-cerita naratif gitu. Nah, strategi rekrutmen, snowball sampling, seperti biasa menggunakan network, kemudian audio recording, saya bertanya consent, saya bertanya apakah mereka bersedia untuk di-report ya, direkam, bertanya juga ke penduduk lokal, dan saya melakukan participant observation ya, saya berada di pasar bersama mereka, saya berada di pekerjaan mereka ketika mereka misalnya harus memecah pala atau nutmeg ya, pala atau dan perempuan-perempuan ini berjualan misalnya, saya ikuti kemanapun. Ini bagian dari participant observation dan saya juga mempunyai bantuan dari asisten penelitian saya di tiap-tiap lokasi. Lokasi saya ada di Indramayu, Cirebon di Jawa Barat, ada di Lombok Timur, Lombok Barat, dan ada di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ini kerangka analisis saya. Nah, narasi yang digunakan oleh PRT migran itu dibuat dengan sengaja, dengan intention atau intentionality untuk merekonstruksi makna, dan saya menggunakan kerangka analisis Foodings. Foodings itu adalah sebuah konsep analisis di antropologi, terutama antropologi linguistik, untuk melihat positionality kita, position PRT migran berhadapan dengan narasi dan juga berhadapan dengan sistem atau struktur sosial yang lebih luas, ya termasuk kapitalisme, patriarki. Nah, narasi ini juga digunakan untuk menantang dan menentang narasi hegemonik dan dominan tadi yang itu dilestarikan tentang si PRT migran, karena bukan PRT migran bukan produser atau aktor dari narasi itu gitu. Nah, dalam narasi yang ada, PRT migran itu dianggap sebagai kelompok yang pasif, subordinat, powerless, invisible, marginal, tidak punya otoritas, tidak punya suara, voiceless, dan mereka tidak punya wewenang atas dirinya sendiri, atas narasi tentang mereka, tetapi orang lain, orang di luar itu, kelompok di luar itu yang kemudian menarasikan. Nah, termasuk media, pemerintah, masyarakat, dan kita semua yang ada di sini. Maka narasi-narasi dari PRT melalui small stories, narasi tandingan, itu menjadi penting, menjadi alternatif atau model yang kemudian bisa men-challenge, menentang dan menantang power relations, gitu ya, menantang relasi kuasa dan membuat mereka visible dan membuat mereka merasa bahwa mereka punya hak yang sama dengan warga negara yang lain dan pekerja yang lain. Dan ini penting untuk menunjukkan identitas mereka dan menunjukkan posisionalitas.
telling stories atau naratif ini juga menjadi alat taktik dan strategi penting untuk menciptakan narasi-narasi yang bisa mengcounter narasi wacana atau wacana yang hegemonik ya. Nah, narasi bagian dari keluarga misalnya, ini diciptakan dan dilestarikan untuk mengaburkan relasi kerja yang hierarki dan tidak setara dan kondisi kerja yang tidak mengakomodasi hak-hak PRT migran, ya, sehingga mereka tidak berada pada kondisi kerja yang dilindungi. Dan ini juga mengaburkan relasi kerja dengan pemberi kerja. Nah, kemudian istilah pahlawan devisa ini datang dari pemerintah atau negara yang sengaja diproduksi dan disirkulasi oleh media, oleh institusi lain yang kemudian dilestarikan atau dilanggengkan oleh diskursus melalui pengetahuan dan penelitian seolah-olah narasi itu yang paling valid. Narasi itu berasal dari PRT sendiri gitu dan itu benar adanya gitu dan itu natural gitu ya. Dan ini untuk kepentingan ekonomi dan politik. Lalu saya juga menawarkan konsep agensi yang ingin melihat resistansi dan subjektiviti PRT migran dalam melihat persoalan yang ada pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan hidup dan pekerjaannya gitu dan mereka punya potensi ya untuk dapat mengubah relasi kuasa dan menciptakan alternatif narasi. Nah, ini kerangka teori, saya akan skip aja beberapa kerangka teori. Nah, ini penting karena ini menjadi bagian dari analisis saya. Saya katakan tadi di awal bahwa saya menganalisis menggunakan perspektif metode antropolog, sociocultural anthropology dan juga linguistic anthropology. Nah, ketika saya mentranscribe gitu ya, mentranscribe data-data saya 120 orang PRT migran, nah saya kemudian melakukan yang disebut dengan analisis linguistik ya. Setiap pernyataan mereka misalnya saya ambil lalu saya transkrip, saya menggunakan ini Jeffersonian style untuk melihat bagaimana volume mereka, bagaimana misalnya mereka menggunakan pause, mereka code switching. Nah, itu saya semua saya analisis. Nah, saya akan masuk ke contoh saja langsung ya. Ini excerpt satu, Mbak hanya Ira, izin satu. 3 menit lagi. Oke, ya terima kasih. Nah, ini bagian dari keluarga. Kalau teman-teman lihat itu ada saya capitalize, kemudian ada underline ya beberapa. Ini hanya satu contoh saja pernyataan atau statement dari PRT migran. Yang kedua pahlawan devisa. Oke, saya langsung masuk ke analisis dan diskusi ya. Nah, istilah bagian dari keluarga ini menurut mereka, ini menurut PRT migran sendiri ya, hanya sebatas metafora dan lip service gitu. Nah, dan PRT migran mengatakan bahwa pengennya, I wish gitu ya, berandai-andai kalau mereka bisa diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Tapi menurut mereka tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena memang mereka bukan bagian dari keluarga gitu ya. Nah, PRT migran ini menurut mereka berhak atas kebebasan dan me time. Jadi setelah mereka selesai bekerja, mereka pengen punya waktu sendiri gitu. Karena kalau dianggap sebagai bagian dari keluarga, mereka akan disuruh-suruh terus 24 jam gitu. Dan itu mengaburkan relasi kuasa mereka. Nah, ini kerangka analisis yang saya gunakan dalam bagian dari keluarga itu adalah part of the family, like one of the family, victim kinship gitu ya. Nah, konstruksi fictive family ini bisa kita temui dalam struktur dan hierarkikal yang dan tidak simetris, tidak setara gitu. Nah, bagian dari keluarga juga membawa pada penolakan status legal mereka dan relasi kerja PRT migran sebagai pekerja yang memungkinkan pemberi kerja ini mengambil manfaat, mengeksploitasi, memanipulasi. Jadi PRT seolah-olah on call ya, always on call, kerja 24 jam, melayani bahkan menjadi pelayan dan hubungannya menjadi apa? Menjadi master mistress dengan si servant gitu. Jadi bukan pekerja. Dan mereka dianggap sebagai unskilled labor, flexible labor. Nah, kemudian saya menggunakan participation framework dan juga untuk mengetahui apakah mereka meresistansi, apakah mereka mengafiliasi diri mereka dengan PRT lainnya atau dengan narasi-narasi yang berkembang yang menjadi hegemonik tadi. Dan mereka bersedia dilabeli pahlawan devisa dengan satu syarat bila pemerintah atau negara itu mampu menyelesaikan semua kekerasan-kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi termasuk kekerasan seksual misalnya atau problem-problem lainnya yang dialami oleh pekerja rumah tangga dan mereka menganggap dirinya sendiri adalah pahlawan mereka sendiri atau pahlawan keluarga, tapi bukan pahlawan devisa itu dari semua partisipan saya atau riset subjek saya. Dan ini analisis dan diskusi linguistik antropologinya bahwa penting ya kata ganti dalam analisis linguistik itu perlu diperhatikan. Misalnya mereka mengatakan kamu, saya, kami, kita gitu. Itu penting sekali untuk kemudian yang kedua melihat contextualization itu pada saat mereka pause, pada saat mereka code switching, pada saat mereka menganggap kita bagian dari mereka, pada saat mereka mengatakan bahwa negara mereka pekerja rumah tangga lain yang
beda perspektif dengan mereka, tapi tidak kami. Nah, itu juga penting dalam analisis linguistik antropologi. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian ada konstruksi maternalisme dan fiktif melalui integrasi pekerja dalam keluarga yang ini sekali lagi mengaburkan relasi kerja antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga. Dan relasi personal merupakan mekanisme operasi dan kontrol. Nah, ya ini kesimpulan saya sudah selesai. Cerita personal merupakan memainkan peran krusial dalam kehidupan PRT Migran sebagai medium mengekspresikan personhood dan posisi personal mereka vis-a-vis narasi dominan pahlawan devisa dan bagian dari keluarga. Dan PRT Migran punya kapasitas dan agensi untuk memproduksi narasi alternatif mereka dan interpretasi narasi tentang narasi dominan, dan mereka bisa menunjukkan resistansinya dan menunjukkan negosiasi serta agentif kapasiti mereka. Mereka tidak hanya sekedar penyedia tenaga kerja bagi produksi kapitalis, tapi mereka juga aktor sosial dan politik. Mereka produser terhadap narasi mereka, dan mereka men-challenge negara, media, dan masyarakat yang melestarikan narasi-narasi yang merugikan PRT Migran dan tidak berdasarkan dari kenyataan dan pengalaman PRT Migran sendiri. PRT Migran memproduksi narasi alternatif untuk memperlihatkan respon kritis mereka terhadap kebijakan negara. Ya, dan terakhir, proses memproduksi narasi melalui dialog, interview, dan diskusi bersama dalam penelitian ini menjadi cara atau instrumen untuk memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan suara-suara mereka, untuk menunjukkan positionality mereka di antara narasi dominan yang dikembangkan, terutama narasi dua itu. Dan saya ingin mengutip bell hooks terakhir bahwa kita menciptakan ruang-ruang space of refusal, penolakan-penolakan terhadap narasi itu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Ira. Wah, ini menarik sekali ya, konteks narasi-narasi yang kemudian berkembang dan tanda kutip disuguhkan terhadap perempuan pekerja migran kita yang mayoritas tadi Mbak Ira ya berada dalam sektor informal. Nah, ada kata pahlawan devisa, juga kemudian ada kata bagian keluarga yang seringkali kita dengar, sementara saat ini ketika kita mendengar kata pahlawan devisa, maka kita melihat bahwa ada penghilangan tanggung jawab pemerintah ya dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap PRT migran, sementara pemerintah juga mendapatkan keuntungan kapital. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, Mbak Ira. Saya juga tertarik ini Mbak Ira untuk melihat apakah terlihat begitu selama penelitian Mbak Ira ada perbedaan bagi PRT migran yang masuk dalam organisasi dan juga tidak begitu ya dalam menjawab narasi-narasi mengenai pahlawan devisa dan juga bagian dari keluarga. Baik, terima kasih. Saya akan ke presentator kedua, yang mana saya sendiri. Saya izin untuk mempresentasikan satu topik yang juga ada engagement dengan konteks political migration begitu, dan saya izin untuk minta bantuan Mas Tony. Mas Tony ya, tolong ingatkan saya ketika ini sudah lebih begitu ya dari waktu yang seharusnya. Oke, saya izin untuk share screen sebentar. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat di layar, Bapak Ibu. Sudah, Ana. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Ibu. Saya Ana Sabhana Azmi, atau biasa disapa dengan Ana, yang malam ini berkesempatan untuk menjadi presenter dan juga chair di panel kita 209. Dan saya malam ini ingin berbagi satu topik yang mana menjadi satu sub tema dari penelitian saya mengenai pelindungan negara atas perempuan pekerja migran Indonesia. Dan hari ini saya ambil satu konteks terkait relasi negara dan civil society dalam pelindungan perempuan pekerja migran Indonesia di Malaysia selama kurun waktu 2014-2020. Kita melihat bahwa fenomena migrasi perempuan itu awalnya memang dianggap bukan sebagai isu penting ya Bapak Ibu, karena perempuan itu bermigrasi dengan pola mengikuti keluarga. Namun dalam kurun waktu 1980-an, perempuan mulai menjadi pelaku migrasi di berbagai sektor kerja, formal dan informal. Saya kutip pendapat Castle and Millers yang menjelaskan bahwa perempuan memainkan peran penting dan meningkat di semua wilayah dan jenis migrasi. Nah, perempuan pekerja migran di Asia Tenggara lah yang bekerja dan tidak memiliki keterampilan lebih mendominasi, dan itu ada dalam penjelasan Hugo ya di tahun 2006. Bapak Ibu, selama kurun waktu 2014-2019 yang saya ambil timeline waktunya, saya mengambil satu negara yaitu Malaysia, yang tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Ira bahwa mostly ya mostly pekerja migran kita adalah diisi oleh perempuan, dan banyak negara tujuan, salah satunya Malaysia yang menjadi favorite destination. Nah, Malaysia ini
ini menjadi satu negara yang kemudian diisi oleh banyak perempuan pekerja migran yang bekerja di sektor informal. Selain Malaysia di tahun 2020, Hong Kong juga menempati negara ke-1 tujuan penempatan disusul Taiwan dan juga Malaysia. Berdasarkan data dari BP2MI, kita juga melihat banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi ya dalam konteks sektor domestik di Malaysia. Ada nama Ceriati, Siti Hajar, Wilfrida, Adelina, dan dalam penelitian ini saya highlight beberapa cases ya tentang perlindungan hubungan kerja, akses kesehatan, dan juga hukum. Kebijakan pelindungan atas PMI sebetulnya kita punya memang sejak 2004 begitu, meskipun itu telat setelah kita meratifikasi CEDAW ya Bapak Ibu ya di tahun 19, CEDAW 1984. Nah, itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI, yang mana sebelumnya kita juga memiliki Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya ya dari Konvensi 1990. Meski demikian, meskipun kita sudah punya kebijakan, namun kekerasan juga masih terus terjadi ya terhadap para perempuan pekerja migran, khususnya di satu negara tadi yang menjadi destinasi favorit yaitu Malaysia. Dan penelitian ini saya rinci dan saya detailkan pada 3 korban kekerasan di Malaysia yaitu Wilfrida, Adelina, dan Miriance. Satu hal yang menjadi temuan penelitian dalam penelitian utama kami yaitu bahwa state atau negara ketika mereka berpartisipasi begitu ya Bapak Ibu dalam konteks penyelesaian kasus dan mereka mempunyai tanggung jawab atas penyelesaian kasus di Malaysia, mereka tidak berdiri sendiri. Jadi ada partial protection begitu ya, yang mana kemudian diisi oleh civil society. Nah, kehadiran civil society ini bisa kita pahami pada berbagai literatur yang mana merupakan tempat individu bisa berkreativitas ya dan juga bisa berkembang optimal dan menjaga kemandirian tentunya dari pengaruh negara. Nah, dalam konteks pelindungan perempuan PMI di Malaysia, civil society yang dihadirkan dalam penelitian ini ada 2 yang saya highlight, Bapak Ibu, ada Migrant Care, NGO yang ada di Indonesia yang concern terhadap pelindungan PMI, dan juga Tenaga Nita sebagai NGO yang ada di Malaysia dan mereka punya concern terhadap pelindungan pekerja migran. Beberapa strategi yang dijalankan oleh civil society, saya kutip ada beberapa diantaranya strategi peningkatan kesadaran, advokasi, pembangunan institusi, dan juga strategi pembangunan kapasitas. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, saya bermaksud untuk melihat dan menganalisa relasi negara dan civil society pada pelindungan perempuan PMI di Malaysia, kurun waktu 2014-2020, dan saya kutip pendapat Baker tentang civil society ya, yang adalah lembaga yang juga cukup kuat untuk mengimbangi negara dan dapat mencegah dominasi negara. Ada satu konsep yang penting untuk melihat fenomena dan juga menjawab pertanyaan penelitian kami. Kami kutip dari Mundayat bahwa ada 2 kemungkinan karakter civil society, yaitu kuat dan lemah. Kuat ketika memungkinkan hubungan politik yang setara dengan negara, dan lemah ketika tidak mampu mengembangkan hubungan politik yang setara. Lalu kemudian ini tabel yang kami catut begitu Bapak Ibu dari Mundayat, ada strong civil society dan juga weak civil society, ada klasifikasinya begitu ya yang masuk ke dalam strong civil society dan juga dalam weak civil society. Lalu kemudian dalam konteks analisa dan pembahasan sebelum saya menelaah dan masuk pada konteks relasi negara dan civil society, temuan utama kami dalam penelitian sebagai refleksi dari teori utama Gunawardana 2018 bahwa negara itu ada dalam 3 rezim ya, ada broker, regulasi, dan proteksi pada konteks migrant workers. Nah, dalam hal proteksi, aktor politik pemerintah Indonesia tadi yang sempat saya utarakan di awal bahwa mereka menjalankan peran dalam pengimplementasian kebijakan pelindungan ya atas 3 kasus dari Wilfrida, Adelina, dan juga Miriance. Namun demikian, ketika pelindungan yang ada adalah parsial dan juga tidak tunggal dan juga bersyarat, yaitu karena ada kehadiran civil society yang kuat dalam melakukan advokasi ya atas penyelesaian 3 kasus tersebut. Dan aktor politik pemerintah Indonesia di Malaysia, temuan kami memang memiliki networking dan komunikasi yang baik ya dengan NGO setempat, yaitu tadi Tenaga Nita dan juga kemudian dengan Migrant Care. Ketika penyelesaian kasus Wilfrida, banyak pihak berkontribusi sebetulnya Bapak Ibu, ada banyak sekali komponen ya yang kemudian ikut berpartisipasi, ada dari state actor dan juga non state actor, dan juga tentunya dari masyarakat, karena masyarakat ikut untuk menandatangani petisi change.org yang kemudian menjadi semacam
hal yang efektif untuk kemudian push ya, mendorong aksi dari pemerintah Malaysia untuk kemudian memperhatikan ya saat itu Wilfrida dalam pembebasan kasus Wilfrida yang masih di bawah umur. Lalu kemudian representatif Migrant Care di Malaysia juga menemani kasus-kasus persidangan Wilfrida dan juga penyelesaian kasus dua perempuan PMI lainnya yaitu Adelina dan Miriam Cekabu. Dan kemudian tim advokasi Migrant Care mendampingi orang tua Wilfrida untuk bisa hadir di sidang pembacaan vonis. Komunikasi dengan KBRI Kuala Lumpur saat itu dalam 3 kasus juga berjalan. Tidak hanya civil society di Indonesia, Bapak Ibu, tapi juga tadi saya mention tenaga neta yang ikut mengawal penyelesaian kasus, dalam hal ini penyelesaian kasus Adelina, yang mana Adelina meninggal ya pasca kemudian kekerasan dan kasusnya terkuak di 2018. Tenaga neta sendiri ikut menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia memang tidak memiliki undang-undang pekerja rumah tangga dan pelindungan terhadap migrant workers, khususnya yang ada di sektor informal begitu, dan mereka sampai saat ini terus memperjuangkan bagaimana kebijakan yang ada di Malaysia bisa kemudian ikut bersumbangsi memberikan pelindungan begitu. Nah, dalam temuan kami, Migrant Care melakukan 3 hal, dan dalam interview yang kami jalankan, kami mewawancarai komponen tadi dari civil society. Ada 3 hal yang dilakukan untuk penyelesaian kasus kekerasan. Ada dorongan dan advokasi ke pemerintah untuk melakukan upaya baik hukum, diplomasi, bantuan hukum secara maksimal atas penyelesaian 3 kasus tadi. Lalu kemudian berjejaring dengan jaringan masyarakat sipil untuk mendorong proses hukum. Lalu kemudian menjadikan kasus Wilfrida, Adelina, dan Miriam Cekabu sebagai momentum bahwa migrasi aman itu harus dimulai sejak dari desa, yang mana berarti penempatan ya kalau kita bagi begitu ya Bapak Ibu, ada pra penempatan, penempatan dan juga purna penempatan, maka migrasi aman harus dimulai sejak masa pra penempatan atau rekrutmen. Nah, hasil penelitian ini memperkuat dan mendukung penjelasan Mundayat pada bentuk relasi democratic governmentality, di mana tadi ada bentuk yang nomor 4 Bapak Ibu, ada engagement, ada democratic governmentality. Nah, temuan kami mendukung kategorisasi itu untuk relasi aktor pemerintah Indonesia dengan civil society yang ada di Indonesia dan Malaysia. Aktor pemerintah kami lihat selama penelitian kami berupaya dan berpartisipasi atas pelindungan perempuan PMI, dan bentuk democratic governmentality ini dimaksudkan ketika pemerintah berkontribusi dalam hal ini atas pelindungan perempuan pekerja migran dan mereka berpartisipasi, begitupun peran aktif civil society yang kuat. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, dalam kasus Wilfrida, Migrant Care melakukan advokasi pelindungan, lalu kemudian menginisiasi adanya change.org dan juga mengajak kelompok lintas agama ya untuk memperkuat advokasi. Lalu kemudian juga bekerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur serta KJRI yang ada saat itu, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam penyelesaian kasus, baik legislatif dan eksekutif, serta dunia internasional ya, karena saat itu coverage-nya nasional dan juga internasional. Ada media, masyarakat nasional dan internasional yang ikut serta dalam petisi change.org. Nah, dalam kasus Adelina, sebagai kasus kedua yang kami analisa, LSM Tenaga Nita di Malaysia ikut mengawal proses hukum ya bagi majikan Adelina sejak kasus tersebut terjadi di tahun 2018. Migrant Care melakukan advokasi ke pemerintah, koordinasi dengan media dan pemerintah, lalu juga bekerja sama dengan jaringan masyarakat sipil untuk mendorong proses hukum di 2 negara saat kasus Adelina tersebut. Di Malaysia pada kasus kekerasannya yang terjadi, dan di Indonesia pada kasus perdagangan manusianya. Karena dari 3 korban perempuan pekerja migran ini, Bapak Ibu, mereka adalah korban-korban perdagangan manusia dan juga mereka menjalani rekrutmen penempatan yang tidak berdokumen dan juga tidak pada koridor yang safe begitu. Nah, kemudian juga mendorong bahwa migrasi aman harus dimulai sejak di desa. Dalam ketiga kasus penelitian ini itu yang dilakukan oleh civil society yang kami highlight, yaitu Migrant Care dan juga Tenaga Nita. Jadi ada koordinasi di antara keduanya. Nah, dalam penyelesaian kasus Miriam Cekabu, aktor pemerintah Indonesia di Malaysia menekan agensi yang ada untuk tetap membayar gaji Miriam C secara penuh, dan kemudian memulangkan Meriance ke tanah air setelah gaji Meriance itu dibayar, begitu Bapak Ibu. Sementara kasus kekerasannya disidangkan di Malaysia. Migrant Care dalam hal ini melakukan koordinasi penyelesaian kasus dengan pemerintah dan mensosialisasikan migrasi aman, bahwa keluarga wajib mengetahui keberangkatan anggota keluarganya untuk bisa bekerja ke luar negeri ya, sesuai perundangan yang ada. Karena salah satu potret yang ada dalam kasus Meriance Kabu ini adalah keluarga dari Meriance tidak mengetahui bahwa dia berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Dan sebagai kesimpulan akhir, Bapak Ibu, relasi negara dan civil society dalam upaya pelindungan perempuan di Malaysia selama kurun waktu 2014 sampai 2020 itu ada dalam relasi democratic governmentality, di mana negara aktif melakukan upaya pelindungan, dan ini tentunya kalau kita
Kalau kita kaji, ini juga masuk pada konteks perspektif adil gender yang dimiliki oleh aktor ya, begitu. Saat itu aktor yang leads ya untuk upaya pelindungan, perspektif yang dibangun tentu tentu kita bisa melihat bahwa ada perspektif adil gender yang hadir saat itu, yang merefleksikan bahwa negara aktif melakukan upaya pelindungan. Demikian pula dengan civil society yang aktif melakukan pelindungan dan keduanya bekerja sama sehingga kategorisasi yang kami jatuhkan pada konteks dan konsep Mundayat yang kami gunakan adalah jatuh pada democratic governmentality, ada strong civil society di dalamnya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah pada tema kedua dari panel 209 kita malam hari ini, dan kita akan langsung menuju presentator ketiga, yaitu ada Mas Tony. Mas Tony, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Mas Tony, Bapak Ibu, beliau adalah PhD kandidat, sedang menyelesaikan program doktoralnya di Institut Ilmu Politik Nasional Sun Yat-sen University, Taiwan. Beliau adalah dosen di program studi HI Universitas Muhammadiyah Malang, dan malam hari ini akan mempresentasikan tentang perempuan marriage migrant Tionghoa Indonesia di Taiwan, perjuangan melawan 3 level prasangka. Silakan Mas Tony, 15 menit. Baik, terima kasih, Mbak. Ini saya share sudah kelihatan ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore pada semua peserta. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Mbak Ira yang sudah mengundang untuk berpartisipasi di sini, dan waktu ujungnya saya juga berpikir apa yang bisa saya share di sini, dan saya teringat satu topik yang sebenarnya bukan satu fokus dari riset saya, tetapi juga agak berkaitan karena saya juga meneliti tentang Tionghoa. Bapak Ibu sekalian, saya Tony Dian Effendi dari HI Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekarang sedang mengambil S3 di Taiwan, dan judul presentasi saya adalah tentang perempuan marriage migrants Tionghoa Indonesia di Taiwan. Oke, ya ini outline-nya. Pertama, mengapa harus perempuan Tionghoa marriage migran dan kenapa di Taiwan. Kemudian bagaimana situasinya. Kemudian nanti saya jelaskan tentang 3 prasangka yang muncul. Kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha untuk mengatasi prasangka ini. Dan kemudian peran pemerintah Taiwan juga di sini saya singgung sedikit juga. Baik, ya mengapa perempuan marriage migran Tionghoa di Taiwan? Jadi kalau tadi Mbak Ana sudah sampaikan di awal bahwa isu tentang transnational perempuan ini sangat-sangat kompleks ya. Ini juga sama dengan saya pikir juga salah satu bagian diantaranya dan antara isu ini, terutama ditambah lagi dengan Tionghoa di Indonesia yang sudah sangat kompleks. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada Profesor Wang Kunggu ya, menyampaikan bahwa di kasus Tionghoa Indonesia itu yang paling kompleks, yang paling rumit di antara semua komunitas Tionghoa di Asia Tenggara gitu. Nah, kenapa? Karena Tionghoa Indonesia pertama mengalami kebijakan, memiliki pengalaman di bawah kebijakan yang dianggap diskriminatif semasa Orde Baru misalnya. Kemudian juga seringkali kalau tadi Mbak Ira menyampaikan tentang narasi, ya itu narasi tentang minoritas, namun sebenarnya pada tahun 2010 kalau kita melihat pada sensus 2010 sebenarnya kelompok Tionghoa itu ada 15 terbesar di Indonesia. Kemudian juga banyak juga isu-isu terkait dengan identitas Indonesia, Tionghoa, dan Indonesia Tionghoa atau Tionghoa Indonesia. Nah itu juga banyak diskusi tentang itu. Yang kedua tentang perempuan sendiri yang sudah dibahas oleh 2 presenter pertama, bahwa perempuan juga sangat kompleks terkait dengan kesetaraan, kemudian eksploitasi dan lain sebagainya, termasuk kelompok yang rentan terhadap eksploitasi. Kemudian yang ketiga adalah marriage migrant sendiri, sudah perempuan Tionghoa marriage migrants. Jadi mereka bermigrasi ke negara lain yang melalui jalur perkawinan itu, dan fenomena migrasi perempuan pernikahan perempuan ini
bagian dari apa namanya isu transnasional di antara isu migrasi di antara misalnya masalah pekerja, kemudian pelajar, dan ini juga satu isu yang sangat menarik dan juga memberikan banyak insight sebenarnya tentang apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah kenapa Taiwan? Ya banyak kasusnya yang seringkali di highlight adalah tentang Taiwan, dan sepengetahuan saya di Taiwan ini ada banyak kelompok diaspora Indonesia. Yang tertua adalah kelompok di kalangan komunitas Tionghoa. Yang tertua salah satunya adalah kelompok pelajar, dan kedua adalah kelompok medis migran ini yang mulai masuk sekitar tahun 70-an, 80-an. Kemudian yang kedua, Taiwan seringkali juga dianggap sebagai negeri apa ya, saya terjemahkan di sini negara Tionghoa atau negara yang berbudaya Tionghoa atau Chinese countries yang memiliki kedekatan hubungan dengan apa namanya budaya culture dari masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sebutan Taiwan sendiri memiliki satu term sendiri tentang marriage migran ini yang dari Tionghoa disebut sebagai penduduk baru. Nah, ini satu kompleksitas yang sangat menarik menurut saya. Jadi kalau bisa di apa namanya digambarkan gitu, perempuan medis migran Tionghoa ini berkaitan dengan etnisitas karena ketionghoaannya, kemudian berkaitan dengan identitas dia sebagai bagian dari Indonesia, kemudian berkaitan dengan migrasi karena dia melakukan migrasi ke luar negeri melalui jalur perkawinan, dan juga menurut saya adalah bagian dari diaspora Indonesia, baik apa itu yang apa didefinisikan oleh pemerintah maupun oleh kelompok diaspora Indonesia. Dan setahu saya yang banyak dari mana mereka berasal, terutama dari Kalimantan Barat, kemudian dari Singkawang, Pontianak, kemudian dari Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Surabaya. Sebenarnya saya tidak spesifik, tapi selama saya di sini saya bertemu dengan beberapa kawan yang manage migran di sini, sebagian besar berasal dari tempat-tempat ini, terutama dari Kalimantan Barat. Um, Ini sedikit digambarkan tentang situasi di Taiwan. Sampai hari ini jumlah perkawinan dari orang yang berkebangsaan Indonesia itu sampai tahun ini mencapai sekitar 200 ribu ya, 200 ribu, jumlah orangnya maksud saya. Maaf, ini maksudnya adalah jumlah orangnya adalah sampai 200 ribuan. Sementara jumlah warga asing mendapatkan naturalisasi perkawinan itu sekitar 3 ribuan. Jadi ini satu jumlah yang mungkin relatif kecil, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Taiwan sendiri, tentu saja ini bisa dikatakan besar. Kalau jumlah penduduk Indonesia, warga negara Indonesia di sini 200 ribuan, sementara penduduk Taiwan sekitar 25 jutaan, mungkin hampir 1% dari penduduk Taiwan itu adalah orang Indonesia begitu. Nah, kemudian ini ada data tentang perkawinan orang Indonesia yang didaftarkan. Jadi jumlahnya itu sebagian besar adalah perempuan, memang sebagian besar perempuan, meskipun jumlahnya itu fluktuatif dan untuk perempuan itu relatif menurun pada beberapa tahun belakangan ini. Dan jumlah marriage migran apa namanya di Taiwan ini, Indonesia itu nomor dua kalau nggak tidak salah setelah Vietnam. Vietnam yang paling besar, kemudian Indonesia nomor dua gitu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan kalau kita memasukkan marriage migran dari China, dari mainland itu mereka yang paling besar, kemudian yang kedua Vietnam, yang kemudian yang tiga adalah dari Indonesia. Nah, ini adalah situasinya yang terjadi. Jadi jumlahnya juga relatif besar begitu. Nah, di sini saya tidak berbicara secara umum. Saya hanya fokus pada satu komunitas, yaitu perempuan HK HK Indonesia di Taiwan, yang mana kalau tadi disebutkan bahwa sebagian besar itu berasal dari Kalimantan Barat dan mereka bersuku HK, bersuku etnik HK, bersuku etnik Tionghoa HK. Mereka banyak untuk melakukan perkawinan apa namanya dengan laki-laki Taiwan di sini. Biasanya mereka berangkat karena pengalaman keluarganya memiliki pengalaman begitu, kemudian situasi di kampung halaman, situasi ekonomi, keluarga, macam-macam. Dan saya fokus sebenarnya saya beberapa waktu yang lalu, agak lama saya tidak secara spesifik meneliti tentang perempuan ini, tapi kemudian karena banyak kawan mereka banyak bercerita, jadi bukan spesifik untuk riset gitu, tapi karena ini saya kemudian coba melihat satu acara TV yang saya lihat di YouTube, karena dia ada subtitle Indonesia dari HKTV Taiwan yang menyiarkan atau apa namanya memproduksi video-video tentang
eh, apa namanya migran yang dari luar Taiwan termasuk dari Indonesia. Jadi totalnya sampai minggu kemarin ada sekitar 85 episode dan untuk Indonesia sendiri ada 17 episode. Ini ada beberapa yang saya tonton gitu, yang saya tonton dari cerita-cerita. Jadi di acara itu sangat menarik. Jadi bercerita tentang kehidupannya, awalnya datang ke Taiwan, kemudian bagaimana bisa datang ke Taiwan, kemudian hubungan dengan keluarga, masyarakat, mendidik anak dan sebagainya, dan tentang identitas mereka sendiri, pendapat mereka tentang Indonesia, pendapat mereka tentang Taiwan, macam-macam. Jadi sangat-sangat menarik bagi saya. Ya, di situ ada juga yang dari ibu, dari perempuan, dan juga ada generasi kedua, begitu. Nah, kemudian saya masuk ke prasangka. Jadi prasangka yang sering kali muncul, yang ini saya dapatkan dari cerita-cerita itu tentang medis migran itu. Yang pertama prasangka terhadap diri mereka sendiri, misalnya dari keluarga miskin hanya untuk mencari keuntungan ekonomi, untuk mencari uang, untuk membantu. Kita banyak melihat di berita-berita ada banyak penelitian, memang ada benarnya juga beberapa di antaranya berkaitan dengan hal ini. Kemudian masalah pendidikan juga, pendidikan yang rendah, kemudian mereka bermasalah dalam adaptasi dengan budaya lokal. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah misalnya meskipun mereka sama-sama bersuku Hakka, tapi Hakka di Taiwan dengan Hakka di Indonesia itu berbeda gitu, sedikit berbeda. Jadi bahasanya juga tidak pasti orang Hakka Indonesia itu paham dengan Hakka di Taiwan. Itu jadi satu hal. Kemudian peran tradisional keluarga maksudnya adalah di beberapa keluarga suami itu dia lebih banyak apa namanya menganggap sebagai oke, kalau perempuan harus di sektor rumah tangga di dalam. Kemudian sorry, prasangka terhadap generasi kedua saya masukkan ini juga termasuk prasangka terhadap anak-anak mereka. Anak-anak mereka hasil perkawinan dengan laki-laki Taiwan itu misalnya adalah identitas mereka yang tidak murni, dilabeli bahwa ini campuran, tidak murni, tidak jelas. Kemudian susah berbahasa Mandarin karena lebih kuat bahasa ibunya misalnya begitu. Bahkan ada yang saya temui seorang anak yang dia melarang ibunya untuk ngomong bahasa Indonesia karena dia malu di depan teman-temannya kalau ibunya dari Indonesia. Awalnya begitu, tapi sekarang sudah berubah ya. Kemudian prestasi akademik yang lebih rendah, misalnya seperti nakal, macam-macam. Bahkan ada yang dilabeli misalnya suka mencuri, suka berantem, macam-macam. Itu juga meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan ibu-ibu migran ini, tetapi ini juga berkaitan dengan kehidupan mereka. Oke, saya sebenarnya siapkan ada video tapi mungkin waktu ya. Nanti kalau waktunya sisa saya boleh share. Kemudian prasangka terhadap negara asal. Nah, ini juga muncul. Jadi tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, terhadap generasi kedua, juga terhadap negara asal, terhadap Indonesia. Jadi ada semacam apa namanya stereotip atau prasangka terhadap melihat Indonesia dari masyarakat Taiwan, misalnya negaranya masih miskin, berkembang, apa kamu masih hidup di apa namanya di hutan atau sebenarnya hidup di pohon macam-macam gitu kan. Kemudian keterampilannya rendah, kemudian banyak berita-berita tentang politik yang tidak stabil, demonstrasi macam-macam gitu. Kemudian kelas pendidikan yang lebih rendah, kemudian dan mereka ketahui di Indonesia semuanya Muslim begitu. Kemudian masalah kriminalitas yang juga cukup mengkhawatirkan begitu, dan masalah lingkungan dan kebersihan. Ini ada beberapa prasangka yang muncul terkait dengan Indonesia sebagai asal negara mereka. Kemudian bagaimana mereka berjuang melawan tiga prasangka itu? Tentu saja yang pertama adalah diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk mengembangkan diri mereka dengan pertama belajar bahasa Mandarin, kemudian mereka ikut-ikut kursus-kursus yang disediakan oleh komunitas maupun yang disediakan oleh NGO di sini, yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan medis migran ini. Kemudian ada yang melanjutkan sekolah, mengambil universitas di sini, mengambil sertifikat sebagai tenaga profesional. Makanya dalam beberapa video dari HKTV itu ada beberapa di antara mereka yang bekerja di pemerintahan, di kantor imigrasi, kemudian sebagai penyiar radio, ada sebagai artis. Sebenarnya menarik, generasi kedua ya, generasi kedua itu ada yang menjadi artis di sini. Saya sangat surprise untuk melihatnya, dan dia sangat bangga sekali dengan identitas ibunya yang dari Indonesia. Kemudian mengembangkan keterampilan khusus menjahit macam-macam untuk skill mereka. Kemudian dukungan keluarga juga sangat tergantung pada keluarga suami ya, untuk melakukan itu. Dan kemudian dukungan komunitas. Nah, mereka membentuk satu komunitas sendiri, apakah itu komunitas Indonesia atau komunitas medis migran bersamaan dengan misalnya dari Filipina, dari Vietnam begitu. Kemudian ada beberapa NGO yang fokus untuk pemberdayaan medis migran ini, seperti yang saya tahu misalnya ada Trans Asia Sister Association atau TASAT. Mereka sangat aktif untuk membantu mengatasi permasalahan
medis migran ini. Kemudian ada Taiwan Immigration Global News Network ini juga sama, mereka memberikan apa namanya sharing informasi tentang eh, apa namanya kehidupan di Taiwan macam-macam, juga mereka memberikan apa namanya pendampingan begitu ya. Kemudian dari Mas pemerintah Tony, izin 3 menit lagi. Oke, ya tinggal 2 slide. Oke, dari pemerintah Taiwan sendiri juga mereka lambat laun apa namanya semakin belakang ini semakin aktif juga untuk mengkampanyekan tentang negara-negara Asia Tenggara, terutama sejak 2016 pemerintah Taiwan ada kebijakan luar negerinya New Southbound Policy yang fokus ke selatan termasuk Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan salah satu target utamanya. Mereka punya namanya Grandmother Bridge Program, yaitu mengirim anak-anak generasi kedua untuk mengunjungi nenek mereka di kampung halaman ibu mereka untuk tetap apa namanya mengingat asal usul ibu mereka. Kemudian di SD sekarang di Taiwan sudah ada semacam ekstrakurikuler bahasa ibu. Jadi bisa mengambil bahasa apa Indonesia atau Vietnam atau yang lain itu sebagai apa itu namanya ekstrakurikuler. Jadi masuk dalam kurikulum apa namanya kurikulum LSD. Kemudian ada apa namanya new immigrant. Jadi banyak informasi-informasi terkait dengan new immigrant yang kemudian disampaikan oleh pemerintah Taiwan. Jadi ini situasinya. Jadi penutup ingin saya sampaikan adalah, jadi perempuan Tionghoa Marriage Migran ini adalah bagian dari diaspora Indonesia, dalam konteks mereka adalah lahir besar juga dulunya mungkin warga negara Indonesia. Jadi tidak semuanya apa namanya yang marriage migran itu berpindah ke warga negaraan ya. Ada yang mempertahankan ke warga negara Indonesia. Mereka adalah bagian dari diaspora Indonesia, tentu saja menjadi sebagian yang penting apa namanya menjembatani, karena kegiatan mereka salah satunya adalah dan banyak saya temui adalah mereka memperkenalkan budaya Indonesia kepada komunitas masyarakat Taiwan di sini. Kemudian mereka memerankan peran penting sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai diaspora, dan kemudian mereka juga sangat berperan penting dalam mentransfer pengetahuan identitas tentang Indonesia kepada generasi berikutnya, dan ini sangat penting karena menumbuhkan kepercayaan diri para generasi kedua ini sebagai anak dari ibu yang berasal dari Indonesia. Namun saya lihat mungkin yang sependek pengetahuan saya belum banyak yang riset tentang atau dokumentasi tentang ini dari Indonesia ya. Kalau di Taiwan tampaknya sudah lumayan banyak, tapi dari Indonesia masih belum banyak, dan tentu saja ini mengundang kita yang dari Indonesia untuk dapat melihat secara lebih apa namanya lebih dalam dekat tentang situasi mereka. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Ini tema yang menarik ya Mas, which is ya Taiwan menjadi salah satu tadi ya negara tujuan favorit untuk kemudian pekerja migran kita yang mostly tadi didominasi oleh perempuan bekerja di sana. Dan praktik perdagangan ini kind of human trafficking ya, Mas Tony ya, bermodus pengantin pesanan atau mungkin bahasanya koreksi saya kalau salah Mas, C Xiao. Hmm, Ada bahasa yang saya baca, ada penamaan Cesiao gitu ya, ya. pada konteks praktik ini, tapi mungkin nanti bisa apa didiskusikan lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang juga menarik, kalau kita lihat kurun waktu 1980-an kan persentase pekerja migran masih didominasi oleh laki-laki ya Mas Tony ya. Kemudian berubah di tahun 1990-an jadi dominasi perempuan PMI, dan bagaimana pemerintah lokal ataupun daerah mengatasi tadi pada konteks pengantin pesanan yang kemudian tadi bermula banyak sekali dari potret-potret kemiskinan begitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Sony. Kita akan ke presenter berikutnya, menjadi presenter terakhir di sesi kita di panel 209. Ada Mbak Ayu Kusumastuti. Halo Mbak Ayu, sehat? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Alhamdulillah, thank you. Mbak Ayu adalah PhD kandidat Bapak Ibu di Leeds University ya di UK, dan juga dosen sosiologi Universitas Brawijaya Malang Indonesia. Malam hari ini akan mempresentasikan satu topik yang penting untuk kita diskusikan tentang apakah pekerja rumah tangga migran terlibat dalam politik tanah air. Silakan Mbak Ayu, 15 menit.
Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ana. Selamat salam 24 jam, teman-teman semuanya. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari sedikit hasil dari tesis saya sebetulnya, tapi ini adalah hasil awal begitu ya. Jadi ini semacam hasil dari literatur review, tidak seperti speaker sebelumnya yang sudah data collection and doing some data analysis. Ini masih dalam proses tahap awal untuk mengumpulkan literatur review. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pekerja rumah tangga migran atau PAT migran itu terlibat dalam politik tanah air. Jadi ini adalah hasil ulasan dari beberapa literatur review. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan di 5 bahasan, ada pengantar, ada metode penelitian, lalu kerangka konseptual, ada analisa, dan juga kesimpulan. Nah, untuk pengantar ini saya berangkat dari bahwa banyak sekali riset-riset sebelumnya itu melihat bagaimana pekerja rumah tangga itu banyak terlibat dalam kegiatan advokasi hak kerja di negara tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka adalah pekerja yang in the precarious condition, sangat vulnerable. Oleh karena itu, advokasi atau kegiatan untuk membuat hak mereka jadi lebih dapat itu banyak dilakukan. Ini sebetulnya menunjukkan sebuah effort untuk partisipasi dalam bentuk ekstra elektoral. Jadi apa sih ekstra elektoral itu? Itu menunjukkan partisipasi politik yang beyond formal political participation, beyond formal voting, beyond election. Jadi mereka bisa melakukan itu terlepas dari kewarganegaraan yang mereka punyai di negara tujuan. Nah, partisipasi ini yang kemudian mendapat porsi yang lebih di scholarly work atau jurnal-jurnal yang ada gitu ya, dan peneliti-peneliti yang ada itu banyak mengeksplorasi soal extra electoral participation ini. Dan ini membuat eksplorasi untuk pekerja migran yang berkaitan dengan homeland election, dengan yang partisipasi yang lebih formal dalam voting misalnya, itu kurang banyak dieksplorasi. Lalu bagaimana cara melihat itu tadi? Saya melakukan literatur review. Jadi saya coba untuk kumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan isu partisipasi politik pekerja rumah tangga migran di negara tujuan. Lalu saya menerapkan strategi inclusion and exclusion, lalu coba untuk mensintesiskan hasil-hasil penelitian, dan saya menggunakan beberapa jurnal database untuk mengkolek data jurnal itu tersebut melalui Google Scholar dan juga Web of Science. Lalu juga saya memfokuskan pada 3 pencarian tema-tema utama, aktor-aktor dalam partisipasi politik atau political advocacy itu apa saja, lalu aktivitasnya apa, tipe-tipenya apa saja, yang itu menghasilkan ada 30 jurnal terbitan dari tahun 2003 sampai 2021. Lalu saya juga menganalisa dengan konsep migran political transnationalism and also destination country territorial border. Lalu di sini ada kerangka konseptual yang ingin saya tawarkan bahwa sebetulnya transnasional politik dari pekerja migran itu bisa dimaknai sebagai aktivitas atau praktik atau ide yang itu across border. Jadi ada idea of demokrasi yang itu berjalan dari negara tujuan ke negara asal ataupun dari asal ke negara tujuan. Tapi kemudian partisipasi pekerja migran itu sangat terbatas dengan kedaulatan negara tujuan itu sendiri. Karena mungkin kedaulatan negara tujuan itu punya serangkaian hukum yang kemudian membatasi hak-hak politik dari pekerja migran itu sendiri. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga migran sebetulnya dengan statusnya yang temporal, itu orientasi politiknya lebih banyak kemudian jatuhnya ke arah homeland politik. Karena sebagai warga negara Indonesia, mereka hanya punya hak-hak politik yang didapatkan dari negara Indonesia itu sendiri. Dan di sini saya lebih fokus kepada bagaimana elektoral politik atau homeland election engagement-nya pekerja rumah tangga migran ketika ada pemilu di luar negeri. Itu dilakukan di beberapa negara penempatan pekerja rumah tangga migran. Lalu dari hasil 30 jurnal itu, saya coba untuk menggunakan NVivo sebagai dasar untuk menganalisa. Dari 30 jurnal itu kebanyakan untuk advokasi politik atau partisipasi politik itu dianalisa dengan berbagai lensa. Ada lensa citizenship, democratization, gender, migrant subjectivity, transnational migration, and also globalization.
Lalu ini hasilnya dari 30 jurnal yang dilakukan review. Bagaimana sih di situ sebenarnya terlihat struktur kerja perawatan transnasional atau transnational care work. Nah, di sini terlihat bahwa sistem perawatan global itu sebetulnya mempertahankan relasi yang nampaknya setara padahal tidak setara. Jadi seperti dianggap pekerja rumah tangga migran itu berkontribusi terhadap ekonomi, tapi sebetulnya dalam proses bekerja itu tidak setara antara majikan dan PRT migran itu sendiri. Dan kemudian kerja-kerja domestik pada akhirnya tetap di bahu perempuan gitu ya. Jadi ini cuma memindahkan tangan dari beban domestik majikan yang ada di destination country kepada pekerja rumah tangga migran yang diambil dari negara lain, termasuk Indonesia. Lalu ini juga semakin memperkuat bahwa struktur kerja perawatan transnasional sebagai pekerja rumah tangga migran misalnya itu hanya menciptakan setting-setting informal untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang, lalu tidak ada batasan yang jelas antara work and life balance gitu, sehingga mereka pun juga sangat didominasi oleh informal setting. Lalu dari 30 jurnal itu juga terlihat bahwa banyak sekali sebenarnya advokasi politik dari berbagai negara tujuan pekerja rumah tangga migran, mulai dari Hong Kong, Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, di mana di Hong Kong itu lebih vibrant begitu. Dari jurnal itu juga terbaca banyak afiliasi Migrant Network dan juga union, dan sebagian juga terdaftar dan diakui oleh pemerintah Hong Kong. Sedangkan negara yang lain tidak seperti itu gitu ya. Dan banyak juga sebetulnya berbagai aktivitas advokasi politik seperti ya, lobbying for migrant rights, lalu ada monitoring kasus-kasus kekerasan, lalu juga bagaimana kemampuan NGO di Malaysia untuk melobi government, tadi sangat relate sekali dengan penelitiannya Mbak Ana. Lalu bagaimana juga di Singapura ada kolaborasi antara NGO dan state untuk mengatasi permasalahan legal dan economic problem dari pekerja rumah tangga migran. Lalu mengenai jalan advokasi, apakah arus bawah atau kebijakan elit, berdasarkan literatur review 30 jurnal itu terlihat bahwa aktor yang menginisiasi advokasi politik itu advokasi kebijakan dan politik itu kebanyakan dari migrant organization dan NGO. Sedangkan praktek-praktek advokasinya kebanyakan adalah dari grassroots atau dari migrant organization dan NGO itu sendiri. Lalu ini saya coba gambarkan nampak di grafik begitu terkait dengan negara-negara tujuan dan tipe advokasi politik. Jadi kebanyakan memang kalau di Hong Kong advokasi politiknya itu adalah dengan grassroots atau akar rumput gitu ya, dari NGO atau migrant organization, lalu disusul dengan sedikit dari Singapura. Lalu untuk advokasi dari state atau elit itu banyak di negara seperti Saudi Arabia dan Malaysia. Jadi dari data itu sebetulnya yang paling terlihat adalah mengenai Hong Kong ini begitu ya, yang kemudian banyak inisiasi dari grassroots yang cukup membantu untuk advokasi hak-hak pekerja rumah tangga migran Indonesia di destination country. Lalu masuk ke soal kedaulatan negara tujuan dan normativitas batas teritori. Jadi sebetulnya ini saya ambil kasus ke Hong Kong ya, karena termasuk kasus yang agak beda dari yang lainnya, di mana freedom of association itu juga diakui oleh pemerintah Hong Kong, dan pekerja rumah tangga migran juga bisa melakukan protes atau petisi gitu ya. Di situ juga dilihat bagaimana sih negara Hong Kong juga sebetulnya mentoleransi peaceful protest gitu. Jadi bukan protes yang betul-betul protes yang tidak diatur gitu ya, tapi protes yang sudah ada izinnya. Lalu sebetulnya negara tujuan juga menganggap migran ini sebagai non-citizen. Karena apa? Karena mereka punya identitas nasional yang berbeda dengan orang Indonesia. Mereka juga tidak punya, orang Indonesia ini atau PRT migran juga tidak memiliki kesamaan sejarah dan etnisitas komunitas. Sehingga hal itu yang kemudian juga semakin mengeksklusi gitu ya pekerja migran, dan membuat pekerja rumah tangga migran ini sebenarnya orang lain atau lian gitu ya, di antara
masyarakat yang ada di negara tujuan. Lalu bagaimana negara tujuan itu juga menerapkan logika non-integrasi. Jadi ada politik of migrant temporality, jadi migran itu punya visa hanya 2 tahun. Kalau misalnya majikannya cocok, itu akan di-renew sampai tahun-tahun berikutnya, tapi tidak akan pernah mendapatkan permanent residency gitu ya. Jadi dia hanya migran yang temporal. Jadi logiknya adalah non-assimilation, menjadi political stranger, tidak tahu apa-apa gitu ya sebagai foreigner. Lalu dia termasuk yang eh, tidak butuh tahu apa yang terjadi di negara tujuan gitu ya. Karena orientasinya adalah nanti kembali ke negara asal. Oleh karena itu mereka hanya bisa melakukan ekstra elektoral politik atau elektoral yang di luar status kewarganegaraan dan aspirasi politik akhirnya kembali diarahkan ke negara asal. Jadi kalau saya lihat ada beberapa bagian di situ bahwa berdasarkan citizenship status dan juga involvement dalam politik itu sebenarnya pekerja rumah tangga migran kita bisa dibagi baik itu elektoral politik maupun ekstra elektoral politik begitu ya. Namun untuk elektoral politik ini sudah banyak yang membahas gitu ya. Namun sedikit yang membahas sebagai elektoral politik. Karena apa? Ternyata di pemilu tahun 2014 dan 2019 misalnya ternyata pekerja rumah tangga migran khususnya di Hong Kong tergerak untuk menjadi salah satu kandidat sympathizer dan juga melakukan political campaign untuk salah satu kandidat baik itu legislatif maupun presiden. Mereka juga aktif menuju ke polling station untuk melakukan vote. Mereka juga aktif menjadi seorang vote mobilizer dan ranah ini yang kemudian belum banyak dieksplor dan diteliti oleh peneliti di luar sana begitu ya. Jadi ini jadi sebuah wahana baru untuk bisa dieksplorasi banyak mengenai keterkaitan pekerja rumah tangga migran dan juga elektoral politik di tanah air. Lalu kesimpulan, sebagian besar jurnal melihat pada partisipasi pekerja rumah tangga migran pada extra electoral participation dan sedikit untuk melihat electoral participation ini menjadi seperti yang saya katakan wahana baru untuk dieksplor, untuk menanyakan sebenarnya apa sih meaning homeland election bagi mereka, bagaimana sih sense of belonging ketika muncul homeland election, apakah mereka justru resisten atau kemudian justru engage dengan situasi yang ada di tanah air, kemudian mereka sebagai seorang PRT migran yang ada di luar sana untuk menavigasi apa yang sudah terjadi itu, sehingga membuat mereka kita menjadi lebih tahu nih bagaimana sih sebetulnya orientasi politik pekerja rumah tangga migran yang dikaitkan dengan homeland election. Kira-kira itu sih, saya masih ada 2 menit, tapi saya sudah terakhir itu dari saya. Terima kasih Baik. sudah menyimak. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Wah, ini dari konteks pemenuhan hak politik pekerja migran ini menjadi penting ya, Mbak Ayu ya, riset ini. Tadi juga ada beberapa negara tujuan yang sudah di-highlight oleh Mbak Ayu dan ada satu hal yang juga penting nanti mungkin untuk bisa didiskusikan. Selama ini kan PRT migran kita, terutama perempuan pekerja migran kita memiliki masalah penyaluran hak politik ya Mbak Ayu ya dalam tiap event pemilu di luar negeri. Tidak hanya masalah dalam memilih, tapi juga hak untuk dipilih begitu ya. Nah, nanti bisa Mbak Ayu kemudian share sama kita juga bagaimana Mbak Ayu melihat partisipasi mereka dan juga dukungan dari negara tujuan begitu ya dalam tiap event pemilu yang ada. Terima kasih Mbak Ayu untuk sharingnya. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju pada sesi berikutnya yaitu Q&A. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa diketik di kolom Q&A. Juga, oke, sebentar. Juga kalau ada yang ingin mungkin secara langsung begitu, Mbak Ira, apakah memungkinkan untuk raise mic begitu? Ya, bisa raise Open. hand. Oke, Bisa langsung di kalau Zoom ya. ya baik, Mbak Ira. Bapak Ibu silahkan juga bagi yang ingin raise hand dan juga open mic silahkan. Atau bagi yang lebih nyaman untuk texting silahkan di Q&A. Nanti akan kami lihat begitu ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada topik 4. Jadi ada 4 topik kita hari ini, Bapak Ibu ya, bisa dilihat dari berbagai negara tujuan, baik tadi pada konteks kontra narasi ya, dan itu tentunya tadi ada narasi-narasi yang dibangun oleh negara migran, mohon maaf maksud saya negara pekerja migran kita yang berada di negara tujuan begitu, dan juga tadi ada satu highlighting dari Taiwan dan
kemudian Malaysia, dan kemudian juga beberapa countries ya, beberapa destination countries. Baik, oke, ada satu pertanyaan di Q&A. Mbak Ayu, apakah ada penjelasan soal rendahnya upaya advokasi yang dilakukan grassroots di Arab Saudi dan Taiwan? Demikian pertanyaan tertuju ke Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berdasarkan hasil analisa itu memang mengapa rendahnya upaya advokasi untuk di berbagai negara itu karena memang di destination country itu tidak ada policy atau kebijakan khusus untuk mengatur migrant union, trade union atau migrant bisa dikatakan migrant organization gitu ya, atau serikat pekerja yang legal gitu ya. Dan itu yang kemudian membatasi gerak dari pekerja migran ketika mereka ada masalah gitu ya. Akhirnya mereka juga tidak bisa melakukan hal yang maksimal seperti yang dilakukan di Hong Kong, karena di Hong Kong ini cukup vibrant juga mengenai advokasi politik. Mereka mempunyai migrant organization dan union yang diakui juga oleh pemerintah Hong Kong, sehingga itu semakin membuat mereka merasa posisi tawarnya juga setara begitu ya ketika ada kasus-kasus yang kemudian sangat memojokkan atau melemahkan pekerja rumah tangga migran. Dan sejauh yang saya baca gitu ya dalam 30 jurnal yang kurun waktunya juga terbatas gitu ya tahun 2003 sampai 2021 itu terlihat bahwa memang Arab Saudi dan Taiwan masih belum ada kebijakan untuk itu gitu ya untuk melegalkan seperti serikat pekerja migran ataupun migran organization yang berupaya untuk mengadvokasi. Itu yang kemudian membuat advokasinya menjadi rendah dan cenderung untuk berjalannya adalah parsial gitu ya, satu persatu, tidak kemudian komprehensif yang melibatkan semua sektor di masyarakat. Kira-kira itu jawaban dari pertanyaan dari penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang ada kontur negara tujuan yang kemudian punya apa istilahnya kehidupan ya, kehidupan politik yang demokratik begitu ya Mbak Ayu ya, yang ditandai dengan kehidupan civil society ataupun NGO yang bisa memungkinkan untuk berpartisipasi secara politik ya, dan itu kemudian juga menentukan bagaimana politik elektoral ya bagi perempuan, bagi pekerja migran kita khususnya yang diisi oleh perempuan untuk kemudian bisa berkontribusi ya dalam konteks politik. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali atau open mic di Zoom silahkan. Kalau dari Sambil peserta nggak ada, anak kita presenter juga bisa nanya ya. ya siap. Pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada, Baik, saya mau tanya, boleh nggak, Mbak? silakan Mas Rizky. Ya, panggil aja Eki, Mbak. Ya, Mas Eki. ya, saya sebagai orang awam soal migran ya, mau tanya ke soal yang apa? Merit migran ya, ke Mas Tony. Ya, Nah, itu kan tadi ada 3 level prasangka ya, Mas. Nah, itu dari mereka sendiri itu mengatasi 3 level prasangka itu gimana sih? Terus kalau migran itu kan dari Indonesia ke sana, apakah ada kebijakan pemerintah Taiwan atau serta inisiatif dari komunitas lokal atau NGO yang berperan untuk mendukung upaya kesetaraan dan keadilan sosial gitu? Aku sih mikirnya itu eh, apakah bisa ya, maksudnya migran itu menuntut keadilan sosial kan, misal nih menuntut keadilan sosial ada yang jawab lah kan kamu pendatang gitu, itu bagaimana? Itu aja, terima kasih Mbak Ana dan Mas Tony. baik, Baik, terima kasih Mas Eki. Silakan Mas Tony. baik, terima Mungkin kasih. anak, maaf, mungkin bisa digabungin aja buat menghemat waktu kali ya. Ini ada satu tangan lagi, ada yang resen Oh, anak. oh iya iya ya. Oke, Bisa siap langsung Mbak Ira. digabungin Ada ya. Mbak Vita. Ada Iya, Mbak Vita. Oh, Mbak Vita, tadi saya sempat mendengar Mbak Vita sedang berada di Taiwan dan juga punya concern ya terhadap professional migrant, merit migrant. iya benar. Kebetulan satu kota juga dengan Mas Tony. Oke, silakan Mbak Vita. Thank you for participating.
Mungkin ada sedikit, mungkin kayak semacam pertanyaan untuk aku pribadi karena tidak begitu jelas ya dengan penelitiannya Ibu Ayu gitu. Mungkin karena aku tertarik dengan partisipasi politik pekerja migran di luar negeri. Saya mau bertanya, apakah PMI yang sekarang ada di luar negeri itu mereka memang pada awalnya sudah ada afiliasi politik ketika mereka masih di Indonesia, atau kesadaran berpolitik itu berkembang setelah mereka ketika mereka ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua untuk Mas Tony, sekalipun kita sering ngobrol ya tentang kayak diaspora Indonesia gitu. Mungkin saya pengen tahu pendapat pribadi Mas Tony aja ya. Sebagai salah satu diaspora Indonesia di Taiwan, sementara gitu ya, setelah selesai kuliah pulang gitu. Pengalaman Anda pribadi mungkin agak keluar dari konteks, bukan tentang ibu migran di Indonesia, tapi lebih ke kayak pekerja migran. Bagaimana pengamatan Mas Tony terhadap kehidupan para diaspora Indonesia secara keseluruhan di Taiwan? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita. Tadi ada Mas Egi dan Mbak Vita. Juga ada satu penanya di kolom Q&A. Ada Mbak Ana. Wah, nama kita sama ya, Mbak Ana ya. Mbak Ana Nur. Mbak Ana Nur bertanya ke Mbak Diah dan juga Ana terkait persoalan klasik ya, terkait perempuan pekerja migran yang sampai sekarang masih menjadi PR pemerintah kita. Itu masih lemahnya pelindungan bagi mereka, sehingga masih terjadi kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan pekerja migran di luar negeri. Nah, yang terjadi masih reaksional ya, begitu kasus viral, rame di media, tapi kebijakan ataupun tindakan preventif dari pemerintah masih minim. Bagaimana pendapat Mbak Diah dan juga Mbak Ana terkait hal ini? Terima kasih. Oke, Nah, baik. saya satu boleh sekalian Oh, ya. silakan. Mbak Diah Oke. mau bertanya? Mbak Ira? Ya, terima kasih. Saya ambil kesempatan Q&A ya untuk bertanya ke Ana gitu, karena menarik dan kita ada kesamaan ya sebenarnya dalam hal tema gitu. Sebenarnya di Mbak Ayu dan Mas Tony juga ada, tapi lebih ke Ana sebenarnya ya. Yang pertama tadi Ana kan mengatakan bahwa ada dalam relasi negara dengan civil society itu ada 3 ya. Tadi Ana Ya. kemudian ada literatur review yang Ana gunakan, ada broker, regulasi, dan proteksi gitu. Nah, kemudian peran aktor pemerintah Indonesia atau negara dalam hal ini, dalam hal pelindungan perempuan buruh migran, nah itu kan kalau Ana tadi memasukkannya berada pada rejim proteksi parsial gitu ya. Proteksi parsial karena memang salah satu alasannya adalah belum memiliki pelindungan sejak keberangkatan calon perempuan buruh migran tersebut gitu. Atau dalam bahasan Ana itu PMI gitu. Tapi kalau saya lebih suka menyebut buruh PRT migran gitu ya, perempuan PRT migran. Nah, lalu civil society di sini juga punya peran untuk menjembatani bergesernya atau ada shifting dari arah rejim broker gitu ya ke arah rejim proteksionis gitu kan. Ya, nah, benar Mbak. Ada sinergi antara aktor pemerintah dengan civil society gitu. Tapi kalau kita melihat kenyataannya gitu, ini kan tadi ada broker, regulasi, dan proteksi. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari berbagai literatur gitu ya, literatur dan penelitian-penelitian akademik dan juga penelitian berdasarkan NGOs, yang terjadi adalah bahwa negara ini dari dulu bahkan sampai kemudian tahun 1970-an ketika atau dikala terjadi feminisasi, booming feminisasi migrant workers menjadi PRT migran di Saudi Arabia punya hubungan langsung dan mereka bisa memilih, orang-orang Saudi Arabia bisa memilih langsung PRT dan punya hubungan langsung dengan para broker atau agensi, recruiter agensi, maka sebenarnya rejim broker itu tetap terjadi dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, maka sebenarnya rejim broker itu menjadi rejim yang absolut. Jadi bukan rejim yang parsial, bukan rejim, tapi dia full, dia absolut. Karena apa? Karena ada yang kita sebut dengan labor brokerage labor ya. State brokerage ya, brokerage state. Jadi di mana state itu menjadi broker gitu, menjadi broker dan menjadi ya seperti penyalur, mereka bekerja sama. Nah, satu penelitian Mas Wahyu Susilo ini yang saya ambil relevan dengan konteks Indonesia yang baru-baru ini masa COVID itu mengatakan bahwa pemerintah itu menjadi penyetempel dan mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka rejim ini tetap menjadi rejim broker dan menurut saya kontradiktif antara rejim broker dengan rejim proteksi, karena rejim proteksi ini
gimana memproteknya, sementara mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menciptakan pahlawan devisa lah, dengan menciptakan narasi-narasi seperti itu, dan bahkan mereka mengambil keuntungan yang sangat luar biasa besar gitu ya. Nah, maka rezim broker ini akan terus terjadi kalau negara diteruskan menjadi broker gitu. Itu yang pertama, anak. Kemudian anak bisa nggak menjelaskan apa sih perbedaan makna konsep yang signifikan dengan praktiknya perlindungan dengan pelindungan gitu ya. Nah, kenapa ada pergeseran konsep perlindungan dan pelindungan di mana konsep yang berbeda, tapi saya ingin melihat konsep itu dan praktiknya itu lebih berimplikasi pada perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga migran gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengubah konsep atau bahasa ya, terminologi dari perlindungan menjadi pelindungan, tapi toh sama aja gitu. Itu anak. Kemudian satu lagi ya, Naya, ini sekarang dijawab aja. Nah, kita punya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya, yang menggantikan Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang PPT KILN menjadi tentang PMI gitu ya. Tetapi kalau menurut Ana sendiri, ini kan persoalan pekerja rumah tangga migran, mereka itu perempuan. Ya, perempuan kita tahu punya persoalan yang berbeda. Ada persoalan trafficking di sana, ada persoalan kekerasan seksual, perkosaan gitu, hak-hak reproduksi yang tidak dipenuhi. Itu yang berbeda dengan buruh migran yang laki-laki, Ana. Nah, sementara di Undang-Undang Nomor 18 itu tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau kita melihat dari perspektif feminis nih. Nah, Ana melihatnya bagaimana ini kekosongan atau gap yang terjadi di hukum ya, sistem hukum di negara kita memang tidak melindungi pekerja migran perempuan yang memang secara gender dia perempuan dan punya kebutuhan khusus perempuan gitu, Ana. Itu aja mungkin pandangan Ana gimana? Makasih. Ya, terima kasih Mbak Ira. Wah, ini jadi teringat ujian disertasi lagi, Mbak. Ini berat pertanyaannya ya, teringat jadi ketika ujian disertasi. Tapi yang perlu kita highlight memang tadi ada beberapa hal. Kita akan urut dari Mas Eki, kemudian ke pertanyaan Mbak Vita, kemudian ke Mbak Ana dan juga Mbak Ira. Nanti jika memungkinkan saya juga ingin bertanya ke presentator begitu ya. Baik, silahkan kita akan simak ulasan dari Mas Tony terlebih dahulu ya untuk pertanyaan Mas Eki. Silakan Mas Tony. Baik, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mas Eki untuk pertanyaannya. Jadi em, hal yang menarik yang sebenarnya tadi sempat ada kita sedikit bahas dengan Mbak Ana di chat bahwa berkaitan dengan medis migran itu yang narasi yang kalau mengikuti Mbak Ira ya. Ini narasi yang banyak muncul adalah tentang misalnya perdagangan perempuan dan sebagainya. Jadi atau masalah kemiskinan begitu. Tapi sebenarnya yang itu tidak tunggal gitu loh. Jadi masyarakat medis migran di Taiwan yang dari Indonesia yang Tionghoa itu tidak hanya pada komunitas itu, tapi juga ada yang profesional juga yang menikah bukan karena masalah ekonomi atau masalah sosial begitu. Nah, berkaitan dengan tadi pemberdayaan seperti apa? Jadi yang faktor yang paling pentingnya adalah keluarga sebenarnya, Mas. Jadi keluarga suami kan di sini ikut suami nih. Bagaimana keluarga suami itu support terhadap ini menantunya ini. Nah, kalau mereka support, biasanya mereka memiliki pernikahan terbuka, mengizinkan mereka untuk mengizinkan mereka untuk menambah pengetahuan, ambil kuliah misalnya, atau kemudian menambah keterampilan, berkumpul dengan komunitasnya, itu yang paling basic menurut saya. Karena bagaimanapun juga di sini juga ada yang tradisional ya, maksudnya menganggap menantu ya di sektor domestik ya di dalam rumah tangga begitu. Kemudian yang kedua kalau dari NGO itu NGO memang ada tadi saya bilang beberapa NGO yang yang concern terhadap masalah marriage migran yang saya tahu sendiri adalah namanya TASAT ya Trans Asia Sister Association itu dia didirikan oleh profesor justru didirikan oleh akademisi oleh sosiolog yang concern tentang masalah medis migran. Kemudian mereka melihat ada permasalahan, misalnya kesulitan perempuan medis migran ini untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena tadi saya sampaikan, meskipun sesama etnis ya, sesama suku, tapi sebenarnya sukunya beda gitu loh. Budayanya beda gitu, tidak 100% sama. Jadi itu menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga prasangka-prasangka yang lain. Dan kemudian program-program pemerintah Taiwan seperti sampaikan tadi yang saya pribadi sendiri ya pengalaman saya pribadi ikut dalam namanya program pertukaran budaya HK Indonesia dan Taiwan 2017 sampai 2019 saya ikut di situ.
memperkenalkan Indonesia. Jadi mengajak anak-anak generasi kedua itu untuk ke Indonesia, lihat situasi di Indonesia. Kan ketika pulang, saya wawancari beberapa mereka kemudian bangga bahwa oke, saya sekarang bisa bercerita, saya bisa percaya diri untuk bercerita bahwa Indonesia nggak seperti itu gitu. Indonesia juga punya gedung yang tinggi, Indonesia punya jalan tol, Indonesia punya banyak mobil dan macam-macam gitu. Yang mungkin informasinya tidak banyak di sini di dalam masyarakat yang terutama di pedesaan. Nah, seperti itu. Jadi di pemerintah di Taiwan sendiri ada upaya ya untuk itu. Dan kemudian sekaligus juga menjawab Mbak Vita. Jadi saya perlu perkenalkan sedikit dengan Mbak Vita ini adalah eh, beliau juga married migrant, tapi berbeda ya. Jadi beliau yang saya sebut sebagai professional married migrant. Jadi menikah karena profesional, bukan karena faktor ekonomi atau faktor ini, karena dan beliau juga pengajar di kampus di Taiwan. Nah, jadi yang saya lihat sebenarnya kehidupan kalau tadi pertanyaan kehidupan diaspora di Indonesia di sini ya, saya pikir ya mungkin sama ya masalahnya dengan tempat yang lain seperti di Hong Kong dan sebagainya. Tapi memang host country, situasi di host country sangat berpengaruh. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah di Taiwan ini um, apa itu namanya, ketika pemerintah Taiwan saat ini membangun identitas mereka sebagai negara multicultural dan memasukkan apa namanya masyarakat apa namanya pendatang itu sebagai bagian dari diri mereka, ini sebenarnya bukan merupakan sebuah kesempatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian masyarakat Indonesia di sini, apakah yang buruh migran, pelajar, atau yang apa yang miris migran itu bisa apa namanya bersinergi begitu untuk memperjuangkan hak mereka. Misalkan kalau marriage migran memang agak situasinya agak menarik ya, karena kalau mereka sudah berganti warga negara menjadi warga negara Taiwan, tentu saja yang mengikuti aturan pemerintah Taiwan, tidak bisa ikut di kita. Tapi kemudian apa namanya, saya melihat perbandingan dengan Vietnam, misalnya Vietnam yang lebih apa namanya diaspora Vietnam yang sangat berani apa namanya berasosiasi gitu untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, kita itu mungkin agak masih belum, karena masih saya melihatnya masih terpisah-pisah, masih parsial seperti itu. Dan itu membutuhkan ini. Dan satu lagi yang terakhir sebenarnya dari ini semua adalah peran kita di Indonesia yang juga turut menjabatani, terutama akademisi, scholars, peneliti yang bisa menyampaikan itu, yang 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 apa namanya yang masih tersembunyi untuk disampaikan tentang detail-detail marriage migran misalnya, atau kemudian kita juga bisa membantu mereka untuk menjadi apa namanya jembatan antara Indonesia dengan Taiwan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tony. Ini wah menarik dan nanti kita lanjut diskusi karena waktu tidak memungkinkan sepertinya ya. Ada 19.55 di jam kita di Indonesia. Jadi tadi beberapa pertanyaan akan langsung. Oke, karena kita hanya bisa nambah 5 menit, saya akan langsung saya izin lebih dulu begitu Mbak Ayu, ke Mbak Ayu baru ke Mbak Ira ya. Ya, Baik, karena Ana baik. banyak banget pertanyaannya. Mungkin kalau nanti terus Mbak Ayu nggak apa-apa. Kalau saya nggak sempat juga nggak apa-apa. Yang penting Ana dulu nih, banyak. Oke, Lalu Mbak Ayu. oke, baik. Saya izin lebih awal Mbak Ayu. eh jadi pertanyaannya mungkin, jawaban saya mungkin akan saya gabung dari Mbak Ana Nur tadi dengan Mbak Ira. Mbak Ira, ini pertanyaannya penting banget memang untuk kita discuss lebih lanjut. Dalam penelitian utama kami, itu implikasi teoritik yang ada dari teori Gunawardana itu, Mbak Ira dan Bapak Ibu sekalian, ini memang ada 3 ya. Ada konteks rezim apa namanya broker, terus kemudian rezim proteksi dan juga regulasi. Jadi ada 3 rezim tersebut. Nah, sebagai konteks implikasi teoritik, penelitian kami dari tiap masing-masing rezim, ya, yang mana tadi memetakan apa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja migran informal di Malaysia dan juga di Hong Kong, karena penelitian utama kami adalah dua negara, yaitu Malaysia dan juga Hong Kong. Maka pada konteks rezim broker, kemudian regulasi dan proteksi, itu kami memberikan ulasan masing-masing di 3 rezim tersebut. Saya sepakat dengan Mbak Ira bahwa pada konteks keseluruhan dari fenomena kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran kita yang khususnya didominasi oleh kuantitasnya oleh perempuan dan itu di sektor informal, maka negara kita sampai saat ini masih berada pada rezim broker. Dan kami juga menyatakan itu dalam penelitian kami yang ditunjukkan
dengan konteks carut-marutnya ya rekrutmen ya sejak masa pra-penempatan yang ada di dalam negeri untuk menempatkan perempuan pekerja migran kita di banyak negara penempatan yang ada, dan tadi kami highlight dua negara itu Malaysia dan juga Hong Kong. Jadi temuan kami Mbak Ira, Bapak Ibu, kenapa jatuh pada rezim proteksi tanpa menafikan dua rezim lainnya yaitu regulasi dan juga kemudian broker, di mana kami ulas dari tiga kasus yang ada di Malaysia. Tadi ada Wilfrida, Adelina, dan Miriance. Itu ada sinergi ya dari aktor state actor dan juga non state actor, which is tadi civil society, migrant care, dan juga tenaga nita. Tapi di Hong Kong sebaliknya, Bapak Ibu, temuan kami di Hong Kong itu memang tidak ada sinergi dan koordinasi antara state actor dengan non state actor. Jadi state actor lebih menjalankan peran yang sangat penting dan juga dominan terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus perempuan pekerja migran yang ada di Hong Kong. Nah, itu temuan penelitian kami. Kenapa kemudian jatuh pada rezim proteksi? Karena sebetulnya di rezim regulasi juga kami masukkan bahwa dari yang tadinya kita tidak memiliki undang-undang menjadi kemudian memiliki undang-undang 2004 sampai kemudian direvisi, tapi sebelum revisi ada undang-undang 2012, lalu kemudian undang-undang 2004 direvisi menjadi undang-undang 2017, itu ada upaya-upaya regulasi memang yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran. Namun demikian, temuan rezim broker itu dalam ulasan kami tetap ada karena memang tadi salah satu contohnya dalam temuan di negara Hong Kong itu tidak ada pola rekrutmen ya yang kemudian dijalankan oleh pemerintah secara baik, khususnya tadi ya di Malaysia yang tiga kasus yang kami highlight yaitu Wilfrida, Adelina, dan Miriance. Dan malam ini kami suguhkan satu sub tema dari penelitian kami, minornya adalah relasi civil society dan juga pemerintah dalam penyelesaian kasus tiga perempuan pekerja migran kita yang ada di Malaysia, yang mana di Malaysia ini terbangun democratic governmentality, tapi tidak demikian dengan di Hong Kong. Di Hong Kong terbangunnya adalah civil society yang mendominasi dari upaya pelindungan dan juga penyelesaian kasus perempuan pekerja migran. Demikian Mbak Ira dan juga Mbak Ana mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah 19.59, saya persilahkan ke Mbak Ayu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Vita. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Ana atas waktunya dan terima kasih Mbak Vita atas pertanyaannya. Salam kenal. Menarik sekali gitu ya tadi pertanyaan Mbak Vita. Jadi memang apa yang saya presentasikan belum keseluruhan dari hasil saya melakukan data collection. Jadi masih sekedar literatur review dan kenapa alasan saya lebih memilih melihat elektoral politik atau homeland politik atau partisipasi politik dari pekerja rumah tangga migran. Lalu tadi pertanyaan Mbak Vita, apakah PRT migran ini afiliasi politik di Indonesia ataukah muncul rasa untuk ikut voting gitu ya dengan homeland election itu ketika bekerja di luar negeri. Nah, karena saya meneliti dan saya sudah melakukan data collection, saya di dua negara yang berbeda gitu ya, Indonesian in Hong Kong and Indonesian in Kuala Lumpur. Jadi ada sedikit berbeda antara Indonesian in Kuala Lumpur dan Hong Kong terkait dengan bagaimana partisipasi politik dalam homeland election. Jadi kalau PRT migran di Hong Kong itu banyak saya wawancarai mereka terafiliasi dengan partai politik di Indonesia. Bahkan mereka juga berperan sebagai vote gathering. Jadi ketika ada homeland election, mereka sangat bisa lincah sekali untuk memasuki migrant organization dan untuk bisa dalam tanda kutip mengarahkan kamu bisa memilih untuk calon ini ataupun partai ini. Jadi saya melihat bahwa afiliasi politik untuk PRT migran di Hong Kong itu lebih terlihat daripada afiliasi politik partai politik Indonesia yang ada PRT migran di Kuala Lumpur. Ketika saya wawancarai, tidak banyak PRT migran di Kuala Lumpur yang secara terang-terangan saya berafiliasi dengan politik tertentu ini di Indonesia. Tapi lain bedanya di Hong Kong. Di Hong Kong mereka lebih tegas untuk menyatakan bahwa saya berafiliasi dengan partai politik di Indonesia dan saya sebagai vote gathering dan saya punya kapasitas untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi untuk memilih salah satu calon dan lain sebagainya. Jadi kalau ini agak sedikit berbeda di Hong Kong dan di Kuala Lumpur. Kalau di Hong Kong lebih seperti itu, PRT migran itu punya afiliasi politik. Lalu kalau di Kuala Lumpur lebih melihat mengapa mereka ingin melakukan vote atau ingin election itu lebih kepada mereka memaknai bahwa homeland election itu adalah pesta demokrasi atau festival of demokrasi. Di situ dia melihat bahwa ketika mereka datang ke vote station, polling station, mereka bisa bertemu dengan teman-teman dari Indonesia di Kuala Lumpur. Jadi saya melihat bahwa kenapa mereka ingin memilih gitu ya untuk presiden ataupun legislatif itu karena
eh, ya muncul ketika mereka ada di luar negeri. Nah, ketika di Indonesia mereka tidak terlalu tertarik, tapi ketika di luar negeri justru perasaan itu muncul karena mereka merasa eh, i- punya sense belonging tinggi ketika dia ada di luar negeri gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah Festival of Democracy, election patut dirayakan dan aku akan bertemu teman-temanku sesama Indonesian. Jadi ini kekurangannya adalah mereka melihat homeland election itu hanya sekedar tokenism, bisa dikatakan seperti itu, hanya sebuah ajang untuk bertemu dengan teman lain sebagai sesuatu festival of demokrasi, sesuatu yang dirayakan, bukan untuk memilih pemimpin atau transfer of power dari satu leader ke leader yang lainnya. Jadi itu yang kemudian sedikit dari hasil data collection. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Vita. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ira, masih ada Oke, waktu 2 menit, oke. silakan. Ya, 2 sampai 3 menit saya singkat. Terima kasih. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa hak untuk bekerja dimanapun gitu ya untuk bermigrasi untuk menjadi PRT migran itu adalah hak setiap orang gitu. Jadi memang tidak boleh dilarang gitu. Tapi kemudian adalah bagaimana melindungi dan memenuhi hak mereka sebagai pekerja dan mereka punya hak yang sama. Maka menurut saya adalah rekognisi setiap pekerja rumah tangga migran perempuan terutama yang perempuan itu harus ada hak-hak mereka sebagai pekerja, hak mereka sebagai warga negara, hak mereka sebagai perempuan itu harus dilindungi dan harus dipenuhi. Nah, itu yang belum ada di dalam negara kita gitu. Apalagi undang-undang saya sebutkan tadi itu tidak ada berbicara tentang hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual PRT migran misalnya. Bagaimana kemudian ada kekerasan seksual di sana, bagaimana kemudian ada diskriminasi berdasarkan bukan hanya berdasarkan etnisitas dan ras dan nasionalitas, tapi berdasarkan gender mereka kan, berdasarkan kewarganegaraan mereka gitu. Jadi mereka memang mengalami kerentanan berlapis ya, kekerasan berlapis, diskriminasi berlapis gitu. Dan kalau saya selagi negara itu menjadi brokerage state, maka akan susah kita menjadi tadi seperti Ana sebutkan tadi ya, pelindungan atau proteksionis yang tidak parsial gitu karena negara kita menjadi broker mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya gitu dan dari hasil remitansi dari hasil ya tadi penyetempelan itu ya recruiter agency untuk mendapatkan agensi kemudian belum lagi kita bicara tentang misalnya perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi. Nah, mereka dapat uang yang banyak sekali. Saya kebetulan punya tetangga yang kerjaannya itu di asuransi PRT migran. Dia dapat satu orang itu dapat 1 juta per kepala per orang. Itu hanya satu orang. Dan saya tahu tetangga saya itu kaya. Awalnya itu memang mereka hanya kontrakan gitu ya, hanya kontrakan biasa. Bedengan saya tahu mereka juga bukan orang susah awalnya, tapi tiba-tiba langsung punya rumah besar, mewah gitu. Dan dan itu luar biasa hanya sekedar hanya beberapa tahun itu tangga saya di Serpong sebelum saya menjual rumah saya gitu ya di Serpong karena saya lama menetap di sini gitu. Nah lalu terakhir saya ingin mengatakan bahwa please anggaplah bukan anggap ya harus perlakukanlah PRT itu sebagai skilled labor, mereka bukan unskilled labor. Dan mereka juga formal dan ada di produktif ya mereka produktif mereka juga sama diproduksi bukan hanya reproduksi gitu loh pekerjaannya memang berada di rumah tangga gitu tetapi pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang produktif gitu. Nah kemudian please sahkan konvensi ILO 189 tentang layak kerja bagi PRT dan sahkan undang-undang PPRT itu penting banget karena ini berhubungan dengan gender mereka yang perempuan tadi gitu dan memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja rumah tangga. Jadi memang banyak PR-nya banyak sekali gitu ya dan harus ada kontrak kerja itu juga jelas gitu. Semuanya itu harus diperhatikan trafficking belum lagi trafficking dan trafficking kemudian menjadikannya sebagai budak seksual gitu ya. Budak seks. Nah, itu banyak sekali ada beberapa dari hasil penelitian saya di antara 120 orang yang saya teliti itu dan satu lagi pesan ini saya menyampaikan pesan ini menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan di setiap forum yang saya ikuti di setiap konferensi di Amerika, di Australia, dimanapun saya mengatakan bahwa tolong pemerintah itu memperhatikan mereka ketika mereka pulang. Jangan dianggap sebagai pahlawan devisa, tapi hak-hak mereka tidak dipenuhi. Kemudian kekerasan-kekerasan terjadi gitu ya dan mereka dianggap sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab ya ketika suaminya misalnya menikah lagi, maka mereka yang disalahkan. Jadi tolong pemerintah juga memikirkan hal itu gitu dampaknya dan konsekuensinya buat mereka. Dan tolong juga pemerintah perhatikan mereka ketika mereka pulang, jangan sekedar digembar-gemborkan, diglorifikasi mereka PRT migran ketika pulang
mereka itu dibiarkan gitu loh, istilahnya dicuekin gitu. Nah, itu juga PR penting buat pemerintah dan kita semua sebagai civil society, saya pikir itu tanggung jawab kita Ya. bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ira dan itu mengkonfirm juga ya tiga orang yang kami highlight tadi, Wilfrida, Miriansyah dan juga Adelina adalah korban-korban dari human trafficking ya Mbak Ira ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk Mbak Ira, Mas Tony, Mbak Ayu dan juga para penanya, ada Mas Eki, Mbak Vita, Mbak Ana, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di panel 209 malam hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan insya Allah bisa kita lanjutkan ya diskusi yang Iya, intens iya. ini karena ini belum berakhir ya Mbak Ira ya Belum diskusinya. berakhir, harus terus Belum diskusi. berakhir. Boleh kita foto dulu ya? Ana ya, foto Oke, ya. terima kasih. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan saya undur pamit. Saya persilahkan Mbak Ira. Silakan. Terima kasih anak chair kita yang keren banget. Jadi ini salah satu panel yang saya organisasi gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, kita foto dulu ya. Satu, saya udah di ini sama chair selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, di layar kedua. Bentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Ada panel 211, 212 ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Ana, Mas Tony, Terima dan kasih Mbak Mbak Ayu. Ira, Mas Tony, Bye. Mbak Ayu, Mbak Vita. Baik.